Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan bahas tentang teorema dasar kalkulus. Yang terhormat, Prof. Dr. Kartono MSI dan Bapak Muhammad Azim Baihaqi SSI MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah kalkulus integral, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan, yang pertama ada Aurel Variansyah Awal dengan NIM akhir 06, dan saya sendiri Hilgina Nabila dengan NIM akhir 08, dan Apra Difadalovi dengan NIM akhir 38. Sebelum saya menjelaskan isi materi, saya akan mendefinisikan apa itu teorema dasar kalkulus. Dalam kalkulus ada dua proses inti, yaitu diferensiasi atau turunan dan integral atau pengintegralan. Selama ini keduanya dipelajari secara terpisah, namun sebenarnya keduanya saling berhubungan sangat erat. Teorema fundamental kalkulus menjelaskan secara matematis bagaimana keduanya adalah proses yang saling membalik atau invers. Baik, kemudian ada definisi integral tentu. Teman-teman, kita bisa menghitung integral tentu dengan lebih mudah jika kita tahu antiturunan dari fungsi yang ingin diintegralkan. Antiturunan ini adalah fungsi yang selalu diturunkan akan menghasilkan fungsi awal. Rumusnya seperti ini. Integral batas atas B dan batas bawah A fx dx sama dengan f dalam kurung B kurang f dalam kurung A. Artinya, kita cari antiturunan dari fungsi fx, yaitu fx, lalu kita substitusi batas atas B dan batas bawah A ke dalam fx. Kemudian kita kurangkan hasilnya, yaitu f dalam kurung B kurang f dalam kurung A. Kemudian ada contoh soal. Di soal ini kita diminta menghitung luas di bawah kurva dari fungsi ft sama dengan 3t pangkat 2 dari t sama dengan 1 sampai t sama dengan 4. Langkah pertama, kita cari antiturunan dari fungsi tersebut. Karena ft sama dengan 3t pangkat 2, maka antiturunannya adalah integral 3t pangkat 2 dt sama dengan t pangkat 3 tambah c. C di sini adalah konstanta, tapi untuk integral tentu kita tidak perlu menuliskannya dalam jawaban akhir karena akan saling menghilangkan. Langkah kedua, kita pakai rumus integral tentu, yaitu integral batas atas 4 dan batas bawah 1 3 t pangkat 2 dt sama dengan dalam kurung t pangkat 3 batas 4 dan batas bawah 1 sama dengan 4 pangkat 3 kurang 1 pangkat 3 sama dengan 64 kurang 1 sama dengan 63. Kesimpulannya, luas daerah di bawah kurva dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 4 adalah 63 satuan luas. Kemudian ada definisi integral tentu sebagai fungsi luas. Di sini kita melihat bentuk integral tentu sebagai fungsi AX sama dengan integral batas atas X dan batas bawah A ft dt. Artinya apa? AX menyatakan luas daerah di bawah kurva fungsi ft dari titik awal A sampai titik akhir X sepanjang X. Jadi AX itu seperti alat ukur luas. Kalau kita gerakan titik X ke kanan, maka luas yang dihitung juga bertambah karena menyapu area di bawah kurva semakin banyak. Kalau nilai fx
lebih dari sama dengan 0 di seluruh interval, misalnya dari A ke B, maka grafik fx tidak akan pernah berada di bawah sumbu x. Akhirnya, luas yang dihitung selalu positif atau 0, karena kita tidak pernah mengurangi area. Kemudian ada teorema fundamental kalkulus pertama. Teorema fundamental kalkulus menghubungkan dua hal penting dalam kalkulus integral tentu dan turunan. Kita punya fungsi luas AX sama dengan integral batas atas X dan batas bawah A, fungsi T dt. Artinya AX menyatakan luas area di bawah kurva fungsi T dan titik T sama dengan A sampai titik T sama dengan X. Ini adalah fungsi luas yang nilainya berubah tergantung posisi X. Dua sifat penting dari AX, yaitu yang pertama, A dalam kurung A sama dengan 0, yang artinya kalau bukan batas bawah dan atasnya sama, maka tidak ada area, jadi luasnya 0. Kemudian yang kedua, ada A dalam kurung B sama dengan integral batas atas B dan batas atas A fungsi T dt. Artinya jika kita memasukkan B ke dalam fungsi AX, kita mendapat total luas dari A sampai B. Kemudian ada contoh soal, yaitu diketahui Ft sama dengan 2T dan batas bawah A sama dengan 1. Tentukan fungsi AX dan nilai A4. Langkah-langkah yaitu AX sama dengan integral batas atas X dan batas bawah 1 2T dt sama dengan dalam kurung T pangkat 2 batas atas X dan batas bawah 1 sama dengan X pangkat 2 kurang 1, lalu A4 sama dengan 4 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 16 kurang 1 sama dengan 15. Dengan teorema ini kita bisa melihat bagaimana turunan dari fungsi luas AX akan kembali ke fungsi aslinya fx dan bagaimana integral dari fungsi itu membentuk fungsi luas. Ini yang membuat teorema ini sangat penting dalam kalkulus. Oke, selanjutnya teman-teman, kita bakalan bahas tentang teorema fundamental kalkulus kedua. Bisa sesuai dengan teorema, kalau misal kita punya fungsi fx dan tahu fungsi asalnya atau disebut juga dengan anti turunan, maka bisa cari luas di bawah kurva itu dari titik A ke titik B dengan rumus yang gampang. Apa sih rumus gampangnya? Rumus gampangnya itu nilai fungsi asal di titik akhir dikurang nilai fungsi asal di titik awal. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas contoh soal. Pertanyaannya itu hitung luas di bawah garis 2x dari angka 1 sampai 3. Nah, gimana sih penyelesaiannya? Yang pertama, kita cari fungsi asalnya dulu dari 2x. Itu hasilnya fungsi asalnya itu x kuadrat. Kenapa sih x kuadrat? Karena kalau turunan x dikuadratkan itu hasilnya 2x. Selanjutnya, masukkan angka 3 ke x ke kuadrat sehingga 3 kuadrat yaitu 9. Kemudian, masukkan angka 1 ke x kuadrat. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian kurangin 9 dikurang 1 yaitu 8. Jadi jawabannya luasnya adalah 8. Nah, kemudian kalau teman-teman itu punya fungsi yang gambarnya continue itu kayak mulus gitu dari titik A sampai titik B dan tahu fungsi asalnya atau disebut juga dengan anti turunan, maka lambangnya di sini pakai kayak bulat gitu miring, itu namanya disebut pi. Nah,
Gimana sih cara hitung luas dari A ke B pakai rumusnya? Itu nilai fungsi asal Pi di B dikurungkan nilai fungsi asal Pi di A. Atau dengan kata lain itu, integral itu bisa dihitung dengan cara Pi B kurangi Pi A. Contohnya di dunia nyata itu, misal kalian lagi naik motor dari rumah ke sekolah. Nah, kalian kan tahu ya kecepatan tiap waktunya itu disebut dengan fungsinya. Kemudian, kalian tahu berapa jarak yang udah kalian tempuh. Nah, kalau kalian punya fungsi asal dari kecepatan, yaitu jaraknya, cukup dilihat jarak di akhir dikurangi jarak di awal. Itu sama aja kayak B dikurangi A. Jadi, tujuan dari teorema ini itu kayak integral luas dari A ke B itu sama aja kayak selisih dari nilai fungsi asal ani turunannya di titik B dan titik A. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakalan bahas pembuktian teorema dasar kalkulus kedua. Yang pertama ada partisi interval. Nah, jadi di sini gampangnya itu kalian lagi motong garis dari titik A ke titik B jadi potongan-potongan kecil. Misal, A ke X1, X1 ke X2, X3 ke X4, dan seterusnya sampai dengan Xn sama dengan B. Nah, yang kedua itu ada trik subtract and add atau trik ngurangin dan nambahin. Nilai fungsi Pi di B dikurangin Pi di A sama dengan jumlah dari Px1 kurangin Px0 tambah Px2 kurang Px1 dan seterusnya. Nah, gampangnya itu kalian ubah selisih dari ujung ke ujung. Tadi dikumpulkan selisih kecil-kecil di setiap potongan-potongan interval tadi. Yang ketiga adalah mean value theorem atau teorema nilai tengah. Untuk setiap potongan kecil tadi ada satu titik C di tengah-tengah potongan yang bisa dipakai buat mewakili rata-rata nilai fungsi. Nah, selisih Pi di Xi dan Pi di Xi min 1 sama dengan nilai fungsi C min I dikali delta Xi. Nah, gampangnya itu kalian ganti selisih tadi jadi nilai fungsi dikali lebar potongan. Nah, ini tuh mirip banget kayak nyari luas persegi panjang gitu. Riemann sum atau jumlah Riemann yaitu Pi di B kurang Pi di A sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 sampai N. Fungsi di C min I kali delta X min I. Atau penjelasan lebih singkatnya itu, ini semua itu luas-luas kecil dijumlahin. Totalnya jadi pendekatan nilai integral. Yang kelima adalah ambil limit atau pendekatan makin akurat. Limit saat panjang potongan mendekati 0 dari jumlah fungsi di C min I kali delta X min I sama dengan integral dari A ke B fx dx. Nah, gampangnya kalau kalian bikin potongan makin kecil dan makin banyak, hasil penjumlahan itu makin akurat dan jadi nilai integral pasti. Jadi kesimpulan akhirnya integral dari A ke B fx dx sama dengan Pi di B dikurang Pi di A. Artinya, luas daerah di bawah kurva dari A ke B bisa dihitung dengan cari nilai anti turunan Pi di B dikurang di A. Oke, selanjutnya yaitu membedakan integral tertentu dengan batas atas yang variabel. Nah, turunan dari suatu integral tertentu itu biasanya batas atasnya itu bukan angka, melainkan variabel kayak x atau fungsi dari x. Misalnya x pangkat 2, 3x min 1, dan sebagainya. Bayangannya tuh kayak integral ngisi air dari titik A ke titik B kalau titik B-nya itu berubah-ubah. Misalnya,
tergantung X-nya. Maka jumlah air berubah dan kita bisa cari seberapa cepat perubahannya. Itu yang kita cari turunannya. Nah, kemudian ada 3 rumus yang penting yang perlu kita ingat. Yang pertama itu, kalau batas atasnya X, langsung aja ganti T jadi X. Untuk rumus yang kedua, yaitu kalau X di bawah, kasih tanda minus, terus ganti T jadi X. Untuk rumus yang ketiga itu, chain rule, yaitu kalau batas atas dan bawah sama-sama fungsi dari X, kita pakai aturan rantai. Nah, aturan rantai itu ganti T dengan masing-masing fungsi, kemudian kalikan dengan turunannya, atas dikurang bawah. Kemudian kita bakalan bahas contoh-contohnya. Yang pertama, example pertama yaitu turunan terhadap X dari integral dari 1 sampai X fungsi T kuadrat terhadap T. Kemudian gimana sih penyelesaiannya? Yaitu langsung aja ganti T menjadi X. Karena batas atasnya adalah X, maka hasilnya X pangkat 2. Kemudian untuk example yang kedua yaitu turunan terhadap X dari integral dari 2 sampai X. Fungsi T pangkat 3 dibagi akar T kuadrat tambah 1 terhadap T. Nah, penyelesaiannya gimana sih? Penyelesaiannya itu langsung ganti T dengan X-nya saja. Jadi, hasilnya X pangkat 3 per akar X pangkat 2 plus 1. Kemudian kita lanjut untuk example yang ketiga, yaitu turunan terhadap X dari integral dan X sampai 4. Fungsi tangen kuadrat T dikali kosinus T terhadap 1. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya itu, karena X itu di bawah, kasih tanda minus. Lalu ganti T jadi X. Maka hasilnya min tan pangkat 2X kali cos X. Selanjutnya untuk example yang keempat itu turunan terhadap X dari integral dari 1 sampai 3 X kurang 1 fungsi T kuadrat terhadap T. Penyelesaiannya, karena batas atasnya itu bukan X tapi 3X min 1, maka pakai chain rule, yaitu ganti T dengan 3X min 1, kemudian kali turunan dari 3X min 1 yaitu 3. Maka hasilnya dalam kurung 3X min 1 pangkat 2 dikali 3. Kemudian selanjutnya untuk example yang kelima, turunan terhadap X dari integral dari X kuadrat sampai akar dari X kuadrat tambah 2X terhadap T. Penyelesaiannya, ganti batas atas akar X pangkat 2 plus 2S ke dalam fungsi. Lalu kalikan dengan turunannya, chain rule, kemudian lakukan juga pada batas bawahnya, X pangkat 2. Kasih tanda minus karena dia di bawah. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas tentang diferensiasi dan integrasi sebagai proses inverse. Nah, penjelasan singkatnya itu kayak turunan dan integral itu ibarat kebalikannya atau inverse, teman-teman. Satu sama lain. Kalau kalian turunin fungsi, terus kalian integrali lagi, hasilnya bakal balik ke fungsi asalnya dan sebaliknya. Oke, turunan dari sinus X terhadap X adalah kosinus X. Nah, berarti bisa disimpulkan nih teman-teman. Integral dari pi per 4 sampai X, fungsi kosinus T terhadap T sama dengan sinus X dikurang sinus pi per 4. Kemudian kita lanjut hitung, yaitu sin pi per 4 sama dengan 1 per akar 2 sama dengan akar 2 per
2. Jadi hasil akhir itu sin X min akar 2 per 2. Kemudian turunan dari tangen X terhadap X adalah sekant kuadrat X. Berarti tan X min tan pi per 4. Karena tan pi per 4 itu 1, maka hasilnya tan X min 1. Jadi kesimpulan sederhananya itu, kalau kalian tahu hasil turunan dari suatu fungsi, kalian bisa cari integralnya dan sebaliknya. Kemudian, integral dari turunan sama dengan fungsi asal dikurang nilai fungsi di batas bawah. Nah, ini tuh bukti bahwa turunan dan integral itu saling membatalkan satu sama lain. Kemudian kita bakalan bahas integral dalam aplikasi fisika. Yang pertama kita harus tahu dulu nih rumus-rumus pentingnya. Yang pertama ada posisi dari kecepatan. Posisi pada waktu T dikurang posisi awal saat T 0 sama dengan integral dari waktu T0 sampai T kecepatan V terhadap S. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini itu untuk tahu seberapa jauh benda berpindah dari posisi awal, cukup integralkan kecepatannya terhadap waktu. Kemudian kecepatan dan percepatan. Kecepatan pada waktu T dikurang kecepatan awal pada T0 sama dengan integral dari waktu T0 sampai T. Percepatan A terhadap S. Jadi, kalau kalian itu tahu percepatannya, kalian bisa tahu perubahan kecepatannya dengan menghitung luas di bawah grafik kecepatan. Jadi, kesimpulannya itu, jika kalian punya percepatan, kalian bisa cari kecepatannya lewat integral. Kalau kalian punya kecepatan, kalian juga bisa cari posisi lewat integralnya. Nah, ini semua itu nyambung banget antara turunan dan integral pada fisika. Kemudian, teorema nilai rata-rata untuk integral tertentu atau integral sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini itu kita bakalan bahas tentang tata cara mengubah integral jadi perkalian biasa. Kalian tahu bahwa rata-rata dari suatu fungsi itu di antara dua titik. Nah, rumusnya itu integral dari fx dari a sampai b sama dengan f dari c dikali b kurang a. Penjelasan singkatnya itu, kalian punya grafik nih, fungsi fx, misalnya grafik kecepatan. Nah, integral itu luas di bawah grafiknya, tapi di bawah kurva itu bisa juga dihitung kayak luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan tinggi dikali lebar. Nah, tingginya itu FC, nilai fungsi di satu titik tertentu yang kita belum tahu nih pasti di mana, tapi pasti ada gitu. Kemudian untuk lebarnya itu B min A, panjang intervalnya misal dari titik ke-2 sampai ke titik ke-5. Ya berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3 detik. Analog sehari-harinya itu misal, kalian bayangin nih, kalian itu lagi naik motor. Kalian menempuh 100 km dalam 2 jam. Berarti, kecepatan rata-rata kalian itu 50 km per jam. Walaupun kadang-kadang kalian ngebut 70 km per jam. Kadang pelan juga 30 km per jam. Pasti ada satu waktu selama perjalanan itu. Kamu benar-benar tepat melaju 50 km per jam. Nah, itulah titik C dalam rumus tadi. Nah, kesimpulannya itu, rumus ini tuh bilang bahwa luas di bawah grafik itu bisa dihitung dengan cara yang mudah, asal kita tahu nilai fungsi di suatu titik tertentu. Teorema ini sangat penting karena bantu kita pahami rata-rata dan fungsi dalam jangka waktu yang tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai rata-rata aritmatika dari suatu fungsi.
Apa itu nilai rata-rata dari fungsi? Semisal kamu punya sebuah fungsi matematika seperti kurva dari grafik, kita bisa menghitung nilai rata-rata dari fungsi tersebut dalam interval tertentu, misalnya dari titik A sampai titik B. Rumus umum nilai rata-rata fungsi f(x) pada interval A, B adalah YM sama dengan 1 per B kurang A interval fx terhadap x dari A ke B. Artinya, kamu cari luas di bawah kurva fungsi fx dari A ke B menggunakan integral. Lalu, kamu bagi luas itu dengan panjang intervalnya, yaitu B kurang A. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan contoh soal untuk nilai rata-rata aritmatika dari suatu fungsi. Carilah nilai rata-rata dari fungsi fx sama dengan x kuadrat pada interval 1,4. Langkah-langkahnya, yang pertama kita akan menentukan nilai A dan B. Di sini kita ketahui yaitu nilai A adalah 1 dan B adalah 4. Lalu kita akan hitung panjang intervalnya. Menggunakan rumus B kurang A sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya, hitung integral dari x kuadrat dari 1 ke 4. Kita gunakan integral x kuadrat terhadap x dari 1 ke 4 sama dengan hasil dari x pangkat 3 per 3 dievaluasi dari 1 ke 4. Artinya, kamu masukkan nilai 4 dan 1 ke dalam x pangkat 3 per 3. Yaitu sama dengan 4 pangkat 3 per 3 dikurang 1 pangkat 3 per 3. Sama dengan 64 per 3 dikurang 1 per 3. Sama dengan 63 per 3. Sama dengan 21. Lalu selanjutnya, gunakan rumus rata-rata. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumus rata-rata yaitu YM sama dengan 1 per B kurang A dikali integral fx terhadap x dari A ke B, atau hasil integral. Lalu kita masukkan sama dengan 1 per 3 dikali 21 sama dengan 7. Maka, nilai rata-rata dari fungsi fx sama dengan x kuadrat pada interval 1,4 adalah 7. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema sebuah integral dengan batas atas bervariasi adalah antiderivatif. Nah, jika suatu fungsi integral didefinisikan sebagai IX sama dengan integral ft terhadap t dari A ke X, maka turunan dari fungsi integral tersebut adalah fungsi aslinya, yaitu d per dx integral ft terhadap t dari A ke X sama dengan fx. Intinya, integral dari fungsi yang ujung atasnya bervariasi bukan tetap menghasilkan fungsi baru, dan turunan dari fungsi itu adalah fungsi aslinya. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah pembuktian dengan pendekatan nilai rata-rata. Yang pertama, kita misalkan IX sama dengan integral ft terhadap t dari A ke X. Lalu, naikkan nilai x sedikit, misalnya sebesar delta x, maka I x tambah delta x sama dengan integral ft terhadap t dari A ke x ditambah delta x. Nah, selanjutnya, perubahan nilai integral tersebut adalah delta I sama dengan IX ditambah delta x dikurang IX sama dengan integral ft terhadap t dari x ke x ditambah delta x. Lalu, dengan menggunakan teorema nilai rata-rata untuk integral, kita tahu bahwa integral ft terhadap t dari x ke x ditambah delta x sama dengan fc dikali delta x. Simbol berikut dibaca c, di mana c adalah satu nilai di antara x dan x ditambah delta x. Maka, delta I per delta X sama dengan FC. Sekarang, ambil limit saat delta X menuju 0. Karena C menuju X dan F kontinu, maka lim delta X menuju 0, delta I per delta X sama dengan Fx. Inilah yang membuktikan bahwa d per dx integral ft terhadap t dari A ke X sama dengan Fx. Nah, kesimpulannya, integral tertentu dengan batas atas berupa variabel x merupakan antiturunan dari fungsi fx. Jadi,
Proses integrasi bisa dibalik dengan diferensiasi, asalkan fungsi f kontinu. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh soal. Diberikan fungsi fx sama dengan integral akar t kuadrat ditambah 1 terhadap t dari 1 ke x. Hitunglah f kosen x. Pembahasannya, kita sudah tahu bahwa d per dx integral ft terhadap t dari a ke x sama dengan fx. Maka f aksen x sama dengan akar x kuadrat ditambah 1. Lanjut, saya akan menjelaskan interpretasi geometris dari MVT. Jika Ix sama dengan integral Vt terhadap T dari A ke X, maka d per dx Ix sama dengan Fx. Artinya, turunan dari luas area di bawah kurva fungsi Ft dari A ke X adalah nilai fungsi f pada titik X. Penjelasan geometrisnya, jika kamu punya grafik fungsi Fx dan kamu ingin tahu berapa luas daerah di bawah kurva dari X sama dengan A sampai X, luas ini dinamakan Ix sama dengan integral Vt terhadap T dari A ke X. Apa artinya turunan dari luas ini? Nah, ketika kamu menggeser batas kanan dari X ke X ditambah dx sedikit ke kanan, kamu menambahkan area kecil di ujung kanan kurva. Area kecil itu kira-kira membentuk persegi panjang dengan lebar sama dengan dx, tinggi sama dengan fx, dan luas persegi panjang kecil itu fx dikali dx. Jadi, di sama dengan fx dikali dx. Maka, di per dx sama dengan fx. Artinya, laju pertambahan luas saat x bergerak ke kanan adalah tinggi kurva di titik tersebut, yaitu fx. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 yang kontinu pada interval 1,3. Nah, soalnya, 1. Luas daerah di bawah kurva fx dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 3. Yang kedua, mencari nilai c yang berada dalam interval dari 1 sampai 3 termasuk 1 dan 3, sehingga luas daerah tersebut sama dengan luas persegi panjang dengan tinggi fc dan lebar 3 kurang 1. Lalu yang ketiga, buatlah interpretasi geometrisnya. Nah, untuk soal yang nomor 1, luas daerah di bawah kurva fx dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 3. Ini berarti kita mencari nilai integral berikut. Integral fx terhadap x dari 1 ke 3 sama dengan integral 2x ditambah 1 terhadap x dari 1 ke 3. Nah, hitung integral 2x ditambah 1 terhadap x sama dengan x kuadrat ditambah x. Maka, integral 2x ditambah 1 terhadap x dari 1 ke 3 sama dengan hasil dari x kuadrat ditambah x dievaluasi dari 1 sampai 3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 9 ditambah 3 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 12 dikurang 2, maka luas daerah di bawah kurva fx dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 3 hasilnya adalah 10. Selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu mencari nilai c yang merupakan anggota dari interval tertutup 1,3 agar luasnya sama dengan fc dikali 3 kurang 1. Di sini kita akan menggunakan teorema nilai rata-rata, yaitu integral fx terhadap x dari 1 ke 3 sama dengan fc dikali 3 dikurang 1. Nah, di sini diketahui integral fx terhadap x dari 1 ke 3 sama dengan 10. Maka 10 sama dengan fc dikali 2. Maka fc sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan mencari nilai c sehingga fc sama dengan 5. Dari soal, kita akan mengganti x menjadi c. Maka fc sama dengan 2c ditambah 1 sama dengan 5. Maka 2c sama dengan 4 dan kita akan menemukan hasil c sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3, yaitu interpretasi geometrisnya. Nah, untuk kurva fx sama dengan 2x ditambah 1 itu garis lurus yang naik. Dan juga kita sudah mengetahui luas di bawah kurva dari x sama dengan 1 ke x sama dengan 3
yaitu 10. Nah, untuk persegi panjang, kita mengetahui bahwa lebarnya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan untuk tingginya FC, itu sudah kita temui jawabannya tadi, yaitu 5 pada titik C sama dengan 2. Maka, luas persegi panjang ini juga 2 dikali 5 sama dengan 10, sama dengan luas di bawah kurva. Artinya, meskipun kurva naik terus, ada satu titik, yaitu C sama dengan 2, di mana tinggi FC mewakili rata-rata tinggi fungsi sepanjang interval tersebut. Nah, kesimpulannya, integrasi dan diferensiasi adalah proses kebalikan satu sama lain. Untuk indefinite integral menghasilkan fungsi, sedangkan definite integral menghasilkan angka. Nah, dalam aplikasi nyata, fisika, teknik, ekonomi, integral dan turunannya digunakan untuk menghitung luas, volume, kecepatan, percepatan, pusat massa, dan lain-lain.